Gaji per bulan berapa Pak? Kalau boleh tahu? Standarnya ya 13 mah. 13. Aduh, rata-rata ya itu sekitar gitu. Belum lembur. Aku pengalamanku yang udah ngalamin di Jepang kerja paling mentok itu gaji sampai segini. Lah, nggak ada lemburan, gak gaji segini gitu lah. Ya, domo minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama saya di channel Taufik Sanko. Oke, di video kali ini saya mau wawancara lagi bagaimana sih cara berangkat ke Jepang dan bagaimana sih tahapannya biar supaya magang ke Jepang bisa lancar. Lewat LPK mana, biayanya berapa, dan berapa lama waktunya, ya seperti itulah. Oke, kali ini udah bersama Mbak, perkenalkan Mbak, namanya? Ika. Mbak Ika, asal dari mana Mbak? Kendal. Asalnya dari Kendal. Oke. Untuk ya ini langsung saja ya, langsung ke pembahasan tentang LPK Mbak. Dulu ikut LPK mana Mbak? Aku pertama ikut LPK Putrandu Klaten. Putrandu Klaten. Iya. Itu LP-nya ngomong-ngomong udah SO belum? Belum. Itu masih LPK dasar. LPK dasar buat belajar doang ya? Iya, belajar doang. Berarti intinya ya, kalau LPK itu semuanya buat pembelajaran. Cuman kalau masalah SO atau tidak, kalau SO itu bisa memberangkatkan sendiri. Kalau yang belum SO itu karena ada alasan lain dan bisa diikutkan dimanapun gitu Pak, seperti itu. Nah, ikut LPK Putra Indo langsung SO-nya ikut mana Mbak? SO-nya aku Bangkit. LPK Bangkit, berarti dari Putra Indo langsung ke Bangkit? Ya enggak sih, soalnya dari Putra Indo sendiri nggak bisa langsung masukin ke Bangkit. Terus apa namanya itu dari LPK Putra Indo kan punya adik, itu namanya LPK Amanah. Nah dari Amanah itu bisa masukin ke Bangkit. Nah aku cuma ikut Amanah langsung ke Bangkit bisa. Oh berarti cuman dua Putra Indo ke LPK Amanah ke Bangkit. Iya, tapi mereka itu enggak pindah-pindah LPK sih, cuman apa ya? Dari LPK Putra Indo sama Amanah itu kayak kakak adik gitu. Oh, emang berarti langsung kayak cabang bisa. gitu? Iya, cabang. Oh, ya. Yang Putra Indo itu punya kakaknya, yang apa? Yang Amanah itu adiknya. Bisa. Amanahnya itu di mana, Mbak? Amanahnya Cilacap. Cilacap. Oh, oke. Itu ngomong bayar LPK-nya yang untuk pembelajaran sekitar berapa? Untuk pembelajaran sekitar 7 jutaan. 7 jutaan. Rata-rata itu segitu. Udah sama. Antara LPK itu rata-rata antara 5 sampai 7. Sampai 7 kadang ada yang 7,5 gitu. Tergantung LPK-nya sendiri-sendiri, cara pembelajarannya juga beda-beda. Beda-beda. Harinya juga beda-beda kan. Tapi dari LPK Putra Indo sama LPK Amanah itu sebelum kita dapat SO sebelum kita masuk ke apa ya? Lanjut ke tahap selanjutnya itu belum dikenai biaya. Iya, bagusnya itu. Berarti intinya itu nggak bakal bisa nipu kita kan? Iya, Oh enggak. ya. Senseinya juga baik-baik sih. Berarti biasanya kalau ini maaf ya, kalau LPK yang menipu itu kan biasanya ditarik uang duluan. Iya. Ntar biasanya kalau malah ada mode, ada masalah kayak penyakit ini, ada yang bisa maksudnya ada kayak apa patah tulang atau apa, itu kan uang udah masuk berarti nggak bisa keluar. Kalau ini LPK-nya berarti mintanya yang terakhir. Yang terakhir. Berarti baik LPK-nya. Baik. Nah itu berarti kan langsung masuk ke LBI. LBI ya. Untuk masuk ke LBI itu tesnya apa sih? Tesnya itu ada fisik, matematika, terus psikotes sama bahasa Jepang. Udah. Fisiknya apa saja? Fisiknya sit up, push up, terus sama kekuatan tangan. Nggak ada lari? Lari ada, ketahanan tubuh sih. Yang penting lari tapi jangan jalan gitu. Formalitas ya, intinya formalitas. Tapi enggak ya formalitas, dibilang formalitas ya formalitas, cuman kalau misal kita yang tes fisik lari itu kalau kita jalan ya kita emang nggak lolos gitu. Oh berarti intinya yang penting biarpun lari pelan yang ini lari terus. Lari seperti terus. Itulah. Itu untuk tes di LBI ya. Nah setelah itu tes kan mengikuti pendidikan itu menunggu waktu berapa lama sih? Kalau aku setelah tes ya? Tes itu tes 2 kan, minggu. 2 minggu langsung
dinyatakan lulus langsung pendidikan. Langsung pendidikan. Pendidikannya langsung 2 minggu. Pendidikan. Itu berapa lama sih di LBI pendidikannya? Di LBI aku sampai terbang itu 6 bulan. 6 bulan. Ada yang lama, ada yang dikit atau beda? Tergantung. Emang 6 bulan di Papua 6 Enggak bulan? sih, ada yang 3 bulan langsung terbang, ada yang 4 bulan, tergantung eligibility-nya turun. Ada yang cepat, ada yang enggak gitu. Berarti tergantung rezeki kita lah. Iya. Terus juga kalau yang 6 bulan itu pulang dulu kita. Selama 3 minggu nanti balik lagi ke Bangkit. Iya. Berarti dikasih istirahat di rumah buat nyiapin bekas-bekas atau paspor dan barang-barang. lain-lain. Eligibility itu artinya visa tinggal di sini ya? Iya. Bisa tinggal. Lah, itu di LBI kan udah 6 bulan. Kalau masalah pembayaran gimana Kak? Di LBI? Kalau pembayaran di LBI itu 1 bulan 5 kan semuanya itu di LBI itu kan berapa ya? 22 sekitar 22-an. 22. Nah, itu ya kan 4 bulan. Jadi 1 bulan 5 juta, 1 bulan 5 juta, yang terakhir 7 juta. Berarti bisa dicicil 22 juta itu? Bisa. Enggak langsung Enggak langsung berat soalnya ya. Iya. Berat. Sebulan sekali. Itu apa ya, biaya semuanya itu udah sampai sampai penerbangan sih, makan selama di asrama juga udah ditanggung sama bank. Berarti intinya segitu udah nerima bersih semua. Iya, udah bersih semua. Tapi misal kalau waktu medical check up, kalau misal sakit atau apa ya kita biaya sendiri. Misal harus operasi atau apa, ya itu kita biaya sendiri. Oh iya, ngomong medical check up berapa kali Kak? Dari LPK sampai berangkat ke Jepang berapa kali? Medical check up Di LPK ada medical nggak? ada. Ada pramedical namanya, bukan medical ya. Itu buat melihat kita gimana sih ada penyakit. Kalau ada penyakit kan bisa ditanggulangi dulu gitu. Itu kapan ya? Di LPK berapa kali? 1 kali LPK biasanya? 1 kali. 1 kali. Langsung dibangkit? Iya, dibangkit. Atau setelah lulus seleksi itu? Seleksi 1. Berarti 2 kali. Pas waktu pendidikan dibangkit ada lagi Pendidikan enggak? dibangkit 1 kali, terus pas mau berangkat itu 1 kali. Berarti 4 kali di misal. Tapi itu kan udah termasuk yang uang tadi Mbak, 22 itu udah MCU kan? Atau bayar sendiri? Iya, MCU. Tapi misal kalau ada kayak penyakit atau apa dalam atau apa kita bayar sendiri. Nah itu kan urusan pribadi Mbak. Iya. Kan kita ngomongin yang lurus aja. Iya. Gak ada masalah penyakit, gak ada apa kan, intinya bayarnya cuma 22 juta itu kan. Dari Bangkit. Itu dari LPK Bangkit ada sistem pinjaman nggak Pak? Ada. Nah, namanya Bank BRI. Iya, masalah bank itu nggak tahu. Yang penting ada sistem pinjaman. Iya, ada sistem. Tapi bayarnya setelah sampai di Jepang bisa? Iya, bisa. 1 bulan apa 2 bulanan bisa. Kalau udah 1 bulan, 2 bulan apa 3 bulan ya udah di Jepang, kita baru mulai gitu. Mulai bayar nyicil. Ya. Oh, oke. Itu bisa dicicil ya. Selama berapa? 1 tahun biasanya? Iya, selama 1 tahun. Ada pilihannya sih. 1 tahun apa 2 tahun. Tergantung perjanjian awal. Itu intinya tergantung perjanjian kalian dan apa ya? Dari LPK-nya juga sih. Dari LPK-nya mau ngasih berapa, seperti itu. Bunganya juga nggak besar, apalagi kalau kalian bisa bayar di Jepang. Wah, gampang banget itu. Gampang banget, beneran. Paling gaji 2 bulan kalian udah bisa nyisa. Udah nyisa bener. Cuman kan emang dari perjanjian awal kita nyicil 1 bulan berapa gitu. Iya, enak kan, malah gampang. Jadi nggak takut ketipu atau apa. Iya. Seperti itu. Yang ditakutkan orang Indonesia itu uang udah masuk tapi kita nggak berangkat atau ada maksudnya dipermasalahkan, ada hal lain seperti itu kan. Iya. Banyak yang seperti itu. Nah, setelah di LPK Bangkit itu kan berangkat ke Jepang. Iya. Untuk Mbaknya berangkat ke Jepang itu udah ada, maksudnya ada gitu, ada di Senta dulu nggak Pak? Iya, di Senta. Kayak kalau bahasa gampangnya apa? Di penampungan 1 bulan. Penampungan, iya. Penampungan 1 bulan. Itu jangan artikan sama penampungan ya, beda ini. Ini bahasa gampangnya. Bahasa gampangnya kan di training center, tapi bahasa gampangnya Penampungan. ya di penampungan. 1 bulan kan? Iya, 1 bulan. Itu di situ kan dulu ada ambulan lewat. Ini soalnya di warung kopi pinggir jalan. Pinggir jalan ya. Kan di jangan penampungan lah, bahasanya
kesannya Senta, ya, pelatihan. dia pelatihan pertama dasar, lah. ya. Pelatihan dasar. Kalau penampungan itu kesannya kayak Kayak TKI. Iya. Padahal kita bukan TKI. Nah, itu di penampungan satu. Nah, aku ngomongnya penampungan lagi. Di training center itu 1 bulan. 1 bulan. Di situ ngapain aja sih, Mbak? Di situ kita belajar pengenalan budaya, belajar makan. Belajar makan. Makan itu gak sih belajar, Mbak? Ya enggak, ya intinya belajar ya dasar-dasar di Jepang. Budaya, kebiasaan. Iya, seperti itu. kebiasaan gitu. Biar tahu. Nah, di situ kan 1 bulan, Mbak. Setelah keluar dari Senta, itu udah mendapatkan gaji. Kalau kita nyebutnya apa ya? Upah lah. Bukan gaji ya, kita kan nggak kerja, seperti upah lah. Udah berapa kan, Mbak? Sekitar berapa sih, Mbak? Ya kalau di Senta sekitar 2 juta. Tapi apa? 3 mang atau 3 juta? 3 mang. 3 mang. 3 Iya, mang ya. di Senta Itu 3 mang, habis dari Senta kita juga dapat lagi 3 mang. dapat 3 apa mang. lagi? Iya, 3 mang. Dapat apa lagi? Iya. Itu dari mana? Dapat itu. Semuanya kan awalnya itu kita datang itu dapat 6 mang. Ah, 6 mang itu buat di Senta itu 1 bulan sama sesudah di Senta itu. oh berarti habis pelatihan. kan kalau di IM kan ada. Kalau di IM ya saya jelasin, di IM itu dapat 8 mang. Iya. Cuman kepotong sama makan sama MCU pertama. Di Senta kan juga ada MCU kan? Iya, ada. Dapat potongan makan sama MCU itu sekitar nyisa berapa? Antara 5 mangan lah sekitar itu. Kalau di tempat banyak 6 mang. Iya, namang. Gampang aja. Namang dibagi 2, soalnya emang dari perusahaan kan apa ya, dibagi biar nggak boros gitu. Nah, itu 6 mang. Setelah itu kan masuk ke perusahaan. Mbaknya di perusahaan atau di bidang apa, Mbak? Kerjanya di Jepang? Di hotel. Di perhotelan. Emang jurusannya di perhotelan, nggak bisa di Enggak. hotel. Di perhotelan. Nah, di bagian apa? Bentar, bentar. Oke, di perhotelan itu bagian apa? Perhotelan bagian apa ya? Housekeeping. Bed making, ya. Intinya Ngebersihin ya kamar ngebersihin kamar. Ya. Aku gak nyebutin, masa mau aku sebutin OB kan beda. Kalau di OB kan tuh cuma bersih-bersih doang kan. Housekeeping bersihin Yo, kamar. kan emang apa ya? Emang dari awal dari perusahaan kan emang hotel gitu. Ya udah kita nyebutnya hotel aja. Di perhotelan intinya kan gitu. Di hotel. Kesannya kalau di perhotelan kan wah udah tinggi banget. Udah wah gitu ya. Ya. Oh. Aku gak nyebutin hasilnya ya. Iya. Oke. Itu di perhotelan. Nah, kalau di perhotelan gaji per bulan berapa, Pak? Kalau boleh tahu. Standarnya ya 13 mang. 13. Aduh, 13 mang. rata-rata ya Itu sekitar gitu. belum lembur. Itu belum lembur juga ya, 13 mang ya. 13 itu kalau dirupain bisa sampai 16 juta. 16 juta sampai 17 juta lah sekitar itu. Kalau lembur ya paling sampai mau 15. Nggak usah diomongin kalau lembur, Mbak. Nggak apa. Nah, kalau lembur aku juga gajiku standar segitu. Cuman kalau lembur kan ya nggak tahu lah lemburnya. Aku juga pernah ngalamin kerja sampai jam 1 malam, jam 12 malam ya pernah. Tapi ya itu sih capek, namanya juga kerja. Iya, kita kerja ibaratnya kerja. Nggak lihat waktu, ya ini kerja. Apalagi sekarang kan gara-gara corona juga apa ya, semuanya kerja juga yang tadinya lembur sekarang jadi nggak lembur, liburnya juga tambah-tambah. Loh, lah kerjaanku kan biasanya pulangnya setengah 6, Mbak. Ini pulang jam 5 terus. Saya Terus apa kan nggak usah mikirin lembur, nggak bakal ada lembur. ya nggak apa-apa, hitung-hitung istirahat ya, pulang awal. Ya kan udah ngalamin yang kerja yang lemburnya full sampai mentok sebulan. Iya. 1 bulan itu nggak liburnya di hari Minggu doang. Hari Sabtu aslinya ada libur. Aku suruh berangkat sama orang perusahaan, suruh berangkat suruh kerja. Tapi itu hitungannya lembur apa? Lembur. Hitung lembur. 8 jam. Enggak 8 jam. Ya kadang suruh bersih-bersih. Oh, gitu. Kayak gitu kan. Jadi apa ya yang hitungan hari saya liburnya 1 bulan cuma 4 kali doang. 4 kali doang. Ya sama. Di hari Minggu. Dari Minggu. Enggak apa. Nah ya jadi aku pengalamanku yang udah ngalamin di Jepang kerja paling mentok itu gaji sampai segini. Nah, nggak ada lemburan, nggak gaji segini Iya. gitu lah.
Yang tadinya dapat banyak, tiba-tiba dapat dikit Kaget. kan kaget. Kalau dapat dikit dapat banyak itu seneng doang. Iya. Namanya manusia. Ya namanya manusia pengen yang lebih-lebih. Tapi kan dibandingkan orang kerja di Indonesia kan ya, aku juga nggak ngejelekin ya. Iya. Namanya kita kan di sini, jadi udah tahu perbandingan di Indonesia sama di sini kan. Ya seperti itulah. Tapi kan lihat dulu prosesnya gimana. Prosesnya juga panjang, butuh waktu, butuh tenaga, pemikiran, uang lagi. Iya, uang lagi banyak uang. Ya seperti itulah. Ini kan udah semua mbak. Itu kontraknya 5 tahun atau 3 tahun? Oh, 3 tahun. Bisa ada yang nambah 5 sampai 5 tahun? Nggak? Ada. Bisa. Bisa. Tuh ya bisa sampai 5 tahun ya. Oh, tentang keberangkatan udah, gaji udah, bisa sampai 5 tahun udah. Langsung gini mbak, kan kadang ada yang tanya kalau di perusahaan Jepang itu boleh nggak pakai hijab? Gitu jangan cewek. Tergantung sih, ada yang boleh, ada yang enggak. Kalau punya Kalau aku, tempat nggak boleh. Nggak Itu tergantung orangnya ya. Ya, soalnya mengganggu katanya mengganggu. Tapi ya kebijakan perusahaan. Tergantung kalian nah bisa menanggapi atau enggak itulah. Tapi kadang ada juga sih yang boleh beri. Kadang boleh ada berhijab. temenku juga berhijab ada. Kan beda-beda perusahaan, beda-beda bos itu kan beda-beda. Iya. Ada juga yang misal pabrik roti itu, emang mereka nggak boleh pakai hijab, tapi kan udah pakai pakaiannya itu tertutup. Pakai topi Iya, yang lebih tertutup dari hijab malah. Ya mungkin itu apa ya? Mungkin itu yang bisa di-share dari mbaknya. Makasih udah nge-share up. Ini mbak pesan-pesan buat Kohetachi yang ingin magang ke Jepang. Pesan-pesannya apa ya? Ya tetap semangat, belajar terus, tetap jaga kesehatan. Terus juga apa ya? Karena corona ini juga kan ada yang dipending kan, itunya penerbangannya. Nah tetap sabar Aja. Pasti berangkat kok, tetap sabar ya, walaupun di rumah tetap belajar, jangan batik. Gambar masuk. Ya, makasih, itu aja yang bisa kami share dari mbaknya untuk pengalamannya tentang magang di Jepang. Semoga bermanfaat buat kalian dan kalian bisa tidak tertipu dengan LPK yang abal-abal. Oke, makasih yang udah nonton. Mite kurite, arigatou gozaimasu. Jepang pokoknya istimewa. Istimimir, kimir.